Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi besaran dan satuan. IPA Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Pengamatan eksperimental maksudnya pengamatan yang didasarkan atas percobaan-percobaan. Nah, dari percobaan ini diperlukan pengukuran kuantitatif atau pengukuran dengan menggunakan angka-angka. Sebagai ilustrasi seperti ini. Tadi pagi saya membaca berita dengan narasi lifter Windy Cantika Aisyah berhasil mempersembahkan medali perunggu bagi Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020 dengan total angkatan 194 kg. Di sini ada pengukuran kuantitatif yaitu massa sebesar 194 kg. Kemudian ada juga berita misalnya narasinya kecepatan lari Cristiano Ronaldo 32 km per jam saat pertandingan melawan Jerman. Di sini ada pengukuran kuantitatif yaitu kecepatan sebesar 32 km per jam. Massa 194 kg. Kecepatan 32 km per jam. Di sini massa dan kecepatan ini adalah besaran. Ini yang dinamakan besaran. Kemudian ada kilogram, kilometer per jam, ini adalah satuan. Jadi, dalam pengukuran kuantitatif ternyata diperlukan suatu konsep besaran dan satuan. Apa yang disebut besaran? Besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Tadi contohnya ya, ada massa, ada kecepatan, dan ada banyak besaran fisika yang lain. Jika didaftar, jumlah besaran fisika yang ada saat ini sangat banyak. Berdasarkan sejumlah pertemuan para ahli fisika di seluruh dunia, akhirnya ditetapkan 7 besaran pokok dalam fisika. Besaran pokok itu apa saja? Ini ada 7. Yang pertama panjang. Panjang ini digunakan untuk mengukur panjang benda. Misalnya, panjang suatu meja sebesar 1 meter. Kemudian besaran pokok yang kedua yaitu massa. Massa ini digunakan untuk mengukur massa atau kandungan materi suatu benda. Jadi massa itu adalah kandungan materi suatu benda. Misalnya, ibu membeli apel sebesar 1 kilogram. Nah, 1 kilogram di sini adalah massa. Kemudian besaran pokok waktu. Waktu digunakan untuk mengukur selang waktu 2 peristiwa atau kejadian. Kemudian besaran pokok kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini adalah aliran muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kuat arus listrik digunakan untuk mengukur arus listrik atau aliran muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian besaran pokok suhu. Suhu ini digunakan untuk mengukur seberapa panas suatu benda. Kalau bendanya semakin panas, artinya suhunya itu semakin tinggi. Kemudian ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya digunakan untuk mengukur seberapa terang cahaya yang jatuh pada benda. Semakin besar intensitas cahayanya, maka semakin terang cahaya di suatu tempat itu. Kemudian ada besaran pokok jumlah zat. Jumlah zat ini digunakan untuk mengukur jumlah partikel yang terkandung dalam benda. Jadi ini ya, ada 7 besaran pokok dalam fisika. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Semua besaran fisika selain 7 besaran pokok di atas dinamakan besaran turunan. Contohnya ada kecepatan.
Kecepatan itu adalah besaran turunan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis itu besaran turunan dari besaran pokok, massa, dan panjang, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendefinisikan suatu besaran, kita memerlukan sebuah satuan. Jadi, satuan adalah ukuran suatu besaran. Contohnya untuk mengukur panjang benda, maka digunakan benda lain yang sudah ditetapkan. Misalnya panjang benda, kita menggunakan jengkal. Panjang benda, kita menggunakan panjang penggaris. Kalau benda yang sama, misal diukur menggunakan jengkal, diperoleh hasil 2 jengkal. Kalau diukur dengan penggaris, didapatkan hasil 7 cm. Tetapi kalau benda yang sama itu diukur menggunakan jengkal orang yang lain, bisa jadi hanya 1 jengkal. Oleh karena itu, ada konsep satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Kalau satuan tidak baku, ini tidak terdefinisi dengan pasti nilainya. Misalnya, tadi mengukur panjang dengan jengkal. Jengkal ini tidak terdefinisi nilainya karena jengkal satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Tetapi kalau kita menggunakan satuan baku, misalnya cm, meter, maka panjangnya besaran cm, meter itu sama antara satu orang dan orang lain. Kemudian ada juga sistem satuan internasional atau SI. Karena pemakaian satuan yang bermacam-macam akan menimbulkan banyak kesukaran. Kesukaran yang pertama adalah karena kita perlu mendefinisikan beragam alat ukur, dan yang kedua mengundang kerumitan saat mengkonversi dari satuan ke satuan yang lainnya. Maka, dalam dunia ilmu pengetahuan digunakan standar satuan yang disepakati secara internasional. Ini adalah satuan SI untuk 7 besaran pokok. Besaran pokok panjang, satuan SI-nya meter, singkatannya M kecil. Besaran pokok massa, satuan SI-nya kilogram, singkatannya kg, ditulis dengan huruf kecil. Besaran pokok waktu, satuan SI-nya sekon, ditulis dengan huruf S kecil. Kemudian besaran pokok kuat arus listrik, satuan SI-nya ampere, singkatannya huruf A besar. Kemudian untuk besaran pokok suhu, satuan SI-nya Kelvin, singkatannya K besar. Jadi mungkin kalau di Indonesia ini satuan untuk suhu kita sering gunakan Celcius. Tetapi di negara lain, di negara barat dan di negara Amerika dan negara Eropa itu ya, itu satuan untuk suhu tidak digunakan Celcius, biasanya digunakan Reaumur atau Fahrenheit. Oleh karena itu, disepakati secara internasional. Yang dipakai secara internasional adalah Kelvin. Kemudian ada besaran pokok intensitas cahaya. Satuan SI-nya kandela. Kemudian besaran pokok jumlah zat, satuan SI-nya mol. Dan terkait dengan konversi satuan, dalam pengkonversian satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besar yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Contohnya, kita ingin mengubah kecepatan benda 72 km per jam. Satuan kilometer per jam ini ingin diubah ke dalam satuan meter per sekon. Maka caranya seperti ini. 72 km per jam sama dengan 72 km ini adalah 1000 meter. 1 jam ini adalah 3600 sekon. Sehingga 72 kali 1000 itu 72.000
72, kemudian 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 30 satuannya menjadi meter per sekon. Ini ada beberapa satuan konversi, faktor konversi. Misalnya 1 inch itu adalah 2,54 cm. Jadi teman-teman mungkin di rumah punya penggaris yang satuannya tidak hanya cm, tetapi juga inci. Jadi dalam satu penggaris ada 1 cm, ada satuan inci. 1 inci itu adalah 2,54 cm. Kalau 2 inci berapa? 2 dikalikan 2,54 cm. Ini ya beberapa satuan untuk panjang, massa, dan waktu. Ini juga faktor konversi. Ini sering kita gunakan misalnya untuk mengkonversi satuan kilometer ke meter. Ini ada berapa anak tangga turunnya ini? Oh, 1, 2, 3. Oh, ada 3 anak tangga sehingga dikalikan 1000. 1 kilometer itu 1000 meter. Kalau anak tangganya naik berarti dibagi 10 untuk satu anak tangga. Kalau 2 anak tangga naiknya berarti dibagi 100. Begitu seterusnya. Selanjutnya ada notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah, kita menuliskan bilangan sebagai hasil kali bilangan A. 1 kurang dari A kurang dari 10. Jadi A itu antara 1 sampai 10 dengan bilangan 10 berpangkat yang disebut orde. Sebagai contoh, 140.000 kita tuliskan 1,4 kali 10 pangkat 5. Ini kan 1,4 ini bilangan antara 1 dan 10. 10 pangkat 5 ini orde. 10 pangkat 5, 5 ini ordenya ya. Kalau 0,0037 ditulis 3,7 kali 10 pangkat min 3. 3,7 ini kan berada di antara 1 sampai 10. 10 pangkat min 3 ini adalah ordenya. Ya, itu teman-teman yang kita pelajari mengenai besaran satuan. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai pengukuran. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.